Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nugrah dengan NIM 2201109, jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Abstrak. Kapasitansi adalah kemampuan suatu benda atau sistem benda untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan dielektrik adalah sejenis bahan isolator listrik yang dapat diberikan polarisasi dengan cara menempatkan bahan dielektrik dalam medan listrik. Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalam tidak akan mengalir, sehingga tidak timbul arus listrik seperti bahan konduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya sehingga mengakibatkan terciptanya pengutupan dielektrik. Oleh karena itu, pengutupan dielektrik, muatan positif bergerak menuju negatif medan listrik, sedangkan muatan negatif bergerak pada arah berlawanan. Pendahuluan. Kapasitor merupakan komponen yang berperan penting dalam suatu rangkaian listrik. Kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filtrasi tegangan yang masuk ke dalam rangkaian. Dalam dunia elektronika tentunya tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor. Komponen ini sangat penting dalam dunia elektrikal itu sendiri. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua lembar plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Istilah dielektrik biasanya digunakan untuk bahan-bahan isolator yang memiliki tingkat kemampuan pengutupan tinggi yang besarannya diwakili oleh konstanta dielektrik. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan. Pertama, bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Kapasitor adalah suatu komponen elektronik yang pasif. Artinya komponen ini dapat bekerja tanpa membutuhkan satu daya. Kapasitor dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan ini disebut sebagai kapasitansi. Hubungan antara kapasitansi suatu muatan listrik dan beda potensial pada kapasitor adalah C sama dengan Q per V. Kapasitor plat sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua konduktor dengan luas masing-masing, yang berdekatan namun terisolasi satu sama lain, terpisah dengan jarak dan membawa muatan yang sama besar namun berlawanan, yaitu plus Q dan min Q. Ya, ini merupakan gambar dari kapasitor dua plat sejajar. Besarnya flux listrik sama dengan P E sama dengan E kali A. Dari hukum Gauss diperoleh E0 P E sama dengan epsilon 0 kali EA. Maka diperoleh C sama dengan Q sama dengan epsilon 0 kali A. V sama dengan D. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat tulis Q sama dengan C dikali V. Prosedur kerja. Pertama, start pad simulasi, lalu buatlah rangkaian, lalu atur nilai tegangan, jarak antar plat, dan luas penampang alat. Kemudian perhatikan nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan, lalu dicatat hasilnya pada tabel. Kemudian hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat pada tabel hasil perhitungan. Di sini ada dua pengolahan data. Data yang pertama itu D-nya itu 6,55 mm. Yang kedua, luas penampangnya itu 100 hingga 235, penambahan 15. Lalu V-nya itu 1,5. Kemudian data 2 itu offsetnya sama, yaitu 6,5. Lalu di data kedua ini ditambah bahan dielektrik teflon, yaitu 2,1. Oke, di sini saya akan mempraktikumkan penggunaan pad simulasi pada praktikum kapasitansi dielektrik. Yang pertama, kita atur dulu jarak antar platnya itu mendekati dari 6,5 mm. Saya ambil 6,4 mm. Lalu luas platnya ini yang kita variasikan. Di sini tegangan baterainya itu 1,5 volt. Kita nyalakan kapasitansinya. Nah, lalu di sini kita ambil datanya. Ketika luas platnya itu 100 mm, di sini nilai kapasitansinya itu 0,14 kali 10 pangkat 12. Lalu saya ambil lagi data selanjutnya. Mungkin akan saya ambil 113,7 karena mendekati dari 119. Di sini nilai kapasitannya 0,16 kali 0,16 kali 10 pangkat 15. Lalu selanjutnya kita naikkan lagi 15. Nah, mungkin saya akan ambil dari 131,3 karena mendekati dari 130 mm. Di sini nilai kapasitansinya itu 0,18 kali 10 pangkat min 12. Lalu selanjutnya
Selanjutnya itu data kedua yang menggunakan bahan dielektrik. Kita atur dulu bahan dielektriknya di sini. Pada pengolahan data saya menggunakan teflon ya 2,1 dengan offset 6,5. Jarak antar platnya juga 6,5. Sini saya pakai 6,4 karena lebih mendekat. Tegangan baterainya 1,5. Lalu kita nyalakan kapasitansinya dan kita ukur. Di sini ketika ditambah bahan dielektrik dan luas platnya pada 100, di sini nilai kapasitasnya itu 0,19 kali 10 pangkat min 12. Kita ambil lagi datanya, klip nambah 15. Gunakan ini saya ambil lagi 113,7. Ketika luas platnya 113,7. Di sini nilai kapasitasnya 0,22 kali 10 pangkat min 12. Lanjut lagi. Nah, ketika luas platnya 131,3 mm, maka di sini besar kapasitasnya itu 0,27 kali 10 pangkat min 12. Dan begitu pun seterusnya untuk pengambilan data pada simulasi PET kapasitas dielektrik ini. Ini merupakan hasil dari pengambilan datanya. Yang pertama yang tampil data 1, mengambil data A dan mengambil data luas penampangnya dan kapasitasnya. Begitu juga data kedua yang ditambahkan dengan bahan dielektrik. Lalu ini tabel regresi linear data 1 yang X ini adalah A-nya, baru Y ini C. X kuadrat ini A yang dikuadratkan, lalu XY ini A dikali C tadi. Ini tabel regresi linear kedua. Dan ini merupakan grafik data 1 dan grafik data 2. Bisa dilihat dari sini bahwa kedua grafiknya ini sama-sama menaik ya kurvanya. Lalu lanjut ke perhitungan. Perhitungan di sini pertama menghitung regresi linear pada data 1. Rumusnya itu A1 sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Maka A1 ini didapatkan hasilnya 0,0139 dikali 10 pangkat min 13. Lalu lanjut ke perhitungan A0-nya. Rumusnya itu sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Maka hasil yang didapatkan itu A0 sama dengan min 0,0116. Y sama dengan A1X tambah A0. Y sama dengan 0,00139 dikali 10 pangkat min 12 X dikurang 0,00116 dikali 10 pangkat min 12. Lalu kita di sini mencari epsilon 0. Rumusnya itu C sama dengan epsilon 0 per D. Di mana C-nya itu sama dengan A1 dari regresi linear tadi. Jadi kita turunkan lagi rumusnya menjadi epsilon 0 sama dengan A1 dikali D. Kita masukkan angkanya, lalu didapatkan hasil 0,0090 dikali 10 pangkat min 12. Lalu kita hitung errornya. Menghitung rumus error ini dengan rumus nilai mutlak dari XT dikurang XA per XT dikali 100%. Yang dimana XT-nya ini 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Kita masukkan angkanya dan didapatkan errornya itu 0,9%. Lalu selanjutnya kita menghitung regresi linear data kedua. Sama seperti tadi rumusnya A1-nya itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kita masukkan angkanya, maka didapatkan hasilnya A1 itu sama dengan 0,0264 dikali 10 pangkat min 13. Lalu kita cari A0-nya. A0 itu rumusnya sama dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kita masukkan angkanya dan didapatkan hasilnya itu A0 sama dengan min 0,8277. Di mana Y itu sama dengan A1X tambah A0. Jadi Y sama dengan 0,0264 dikali 10 pangkat min 13X dikurang 0,8277 dikali 10 pangkat min 13. Lalu selanjutnya yaitu mencari nilai konstanta dielektrik dengan rumus K sama dengan A1 dikali D per epsilon 0. Kita masukkan angkanya yang dimana A1-nya epsilon 0-nya ini didapat dari data regresi 1 tadi. Jadi hasil K-nya itu sama dengan 1,9.
Pembahasan. Yang pertama, berdasarkan tabel dan grafik data ke-1 dapat disimpulkan bahwa apabila luas permukaan diperkecil, maka nilai kapasitansi akan semakin kecil. Jika nilai luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansi akan semakin besar juga. Maka kapasitansi sebanding dengan luas permukaan sesuai dengan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Pada perhitungan regresi linier, data ke-1 didapatkan nilai perhitungan epsilon 0 sama dengan 0,0090 kali 10 pangkat 12. Kemudian menghitung persentase error menggunakan rumus X nilai mutlak XT kurang XA per XT dikali 100%, yang dimana nilai error pada data ke-1 sebesar 0,9%. Lalu selanjutnya, berdasarkan tabel dan grafik data kedua dengan K konstanta dielektrik bernilai 2,1, dimana jika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansi akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, apabila luas permukaan diperkecil, maka nilai kapasitansi akan semakin kecil pula, sesuai dengan rumus C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Lalu selanjutnya pada perhitungan data kedua didapatkan nilai K sama dengan 1,9 melalui rumus K sama dengan A1 dikali D per epsilon 0, di mana nilai epsilon didapatkan dari perhitungan epsilon 0 pada data ke-1. Kesimpulan, hubungan antara kapasitansi dan luas permukaan yaitu sebanding. Dilihat bahwa semakin besar luas permukaan, maka nilai kapasitansi juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Lalu, hubungan antara kapasitansi dan luas permukaan yang diberikan konstanta dielektrik bernilai 2,1, yaitu sebanding. Semakin besar luas permukaan, maka nilai kapasitansi akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Nilai persentase error epsilon 0 dari data ke-1 yaitu 0,9% dan nilai K pada data kedua yaitu 1,9. Saran. Yang pertama, pastikan untuk lebih teliti dalam melakukan praktikum pengambilan data dan perhitungan data. Yang kedua, membaca dan memahami modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. Yang ketiga, diperlukan pemahaman yang cukup untuk bisa melakukan perhitungan dengan benar. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.